Salam kicomania, tetap sehat. Saya membuat judul di konten ini, bergunakah kandang umbaran untuk jagoan kita murai batu. Beberapa bulan yang lalu, saya pernah membahas tentang kandang umbaran. Mungkin para sahabat kicomania ada yang pernah menonton atau melihat konten YouTube saya tentang kandang umbaran. Nah, jadi begini, waktu dulu saya berkata bahwa kandang umbaran penting. Ya, tapi kalau waktu itu saya menceritakan kandang umbaran penting untuk murai batu yang setelah mabung. Ya, setelah mabung kita kasih di kandang umbaran, kita diamkan saja biar dia terbang sendiri. Nah, untuk supaya jagoan murai batu kita kondisinya fit, baru setelah itu mulai kita jemur pelan-pelan dan setelah siap bisa kita lombakan. Tetapi setelah beberapa kali saya ini memelihara murai batu untuk mencari penggantinya suara sakti, ternyata ada yang saya beli dari orang. Saya tanya kepada orangnya, kepada perawatnya, saya tanya, murai batu ini perawatannya bagaimana? Dia menceritakan, oh rawatannya jangkriknya begini, harian begini, jemur cuma 15 menit, begini. Dia cerita panjang lebar tentang makanannya, hariannya pakai jangkrik, berapa pakai cacing, krotonya berapa hari sekali. Nah, di terakhir dia berbicara, dia bilang, tapi tetap ini harus diumbar. Nah, saya mikir, oh gitu harus diumbar? Iya. Lah, caranya mengumbar gimana? Dia bercerita, jangan cuma didiamkan. Gitu ya. Kalau saya dulu teknik saya diamkan karena posisinya habis mabung. Jadi saya tidak memaksa dia untuk terbang terus. Tetapi kalau udah saatnya buat buat lomba, nah ini karena sekarang ini kan perlu murai itu juga kondisinya, tenaganya dia harus tidak boleh habis di tengah dia pada saat dia bertanding. Nah, maka dari itu dia bilang tetap ini harus diumbar. Nah, dia juga cerita cara pengumbarannya jangan didiamkan. Mau pakai umbaran yang 4 meter, 5 meter, 6 meter, bahkan ada umbaran yang 10 meter, ya silahkan. Tapi kalau menurut saya, kita pakai yang 4 meter, 3 meter, 4 meter, atau 5 meter sudah cukup. Nah, jadi begini, murai itu dimasukkan ke kandang umbaran, ya, mungkin ada yang sistemnya pakai pakai kayak kayu gitu, kayu panjang, dia mukul kiri, terbang kanan, terbang kiri, terbang. Jangan. Kalau menurut pemikiran saya itu, kenapa ya kalau dipakai kayu gitu kan jadi murainya kayak ditakuti supaya terbang. Ya, tapi sebetulnya kita perlu 2 orang. Yang satu di sebelah sini, yang satu sebelah sana. Ya, yang satu dia dipegang aja sangkarnya, burungnya akan terbang ke sana. Sampai sana, orang yang sana ganti megang ujungnya umbaran, pelan aja akan balik sini. Udah berlangsung seperti itu aja. Ya, nanti akan saya lihatkan di video yang megang sini ke sana, pegang lagi ke sana, terus berjalan seperti itu. Itu nanti akan bermanfaat juga untuk tenaganya dia. Karena kadang-kadang kalau melihat kondisi murai yang sekarang ini, kalau cuma dijemur aja, menurut saya kok tenaganya kurang. Karena sekarang ini kan ada murai sekarang ini yang modelnya kerjanya ngedur. Kalau orang bilang tuh ngedur terus sampai tuh nunduk. Nah, itu perlu power yang besar ya, supaya jangan dia berhenti di tengah jalan habis nafasnya. Nah, itu mungkin bertahap dengan awal mula 25 kali bolak balik, besoknya ditambah menjadi
35 atau terus bertambah sampai bisa 100 kali, bisa sampai 200 kali. Nah, kalau untuk masalah waktu umbarannya, kalau lebih baiknya jangan berturut-turut ya, maksudnya Senin diumbar, Selasa diumbar, Rabu diumbar, Kamis diumbar. Nah, kalau saya berpikiran Senin diumbar, Rabu diumbar, Jumat. Jadi ada selangnya untuk istirahat. Ya, karena saya menceritakan bahwa kalau seorang atlet, ya olahragawan itu, dia tidak setiap hari dia akan untuk latihan fisik ya. Ya, latihan fisik itu dilakukan adalah kadang-kadang 2 hari, 3 hari sekali baru dia latihan fisik, lari, putar lapangan, begitu ya. Tidak tiap hari dia harus muter lapangan terus. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Jadi tidak, kalau teknik pukulan, teknik apa bisa tiap hari latihan bisa, tetapi kalau untuk fisik dia tidak akan setiap hari latihan, karena dia pasti akan capek, tenaganya belum balik, sudah latih lagi, begitu lagi, hasilnya akan tidak bagus. Akan lebih bagus yang 2 hari sekali untuk diumbar. Nanti kira-kira kalau sudah hari Minggu mau lomba, mungkin umbarnya Senin sampai Rabu aja udah berhenti. Kamis, Jumat, Sabtu persiapan untuk lomba di hari Minggu. Ya, jadi kalau tadi judulnya mengatakan bahwa bergunakah kandang umbaran, memang berguna. Tetapi ini ada juga, belum tentu semua murai mau digituin. Ya, seperti tempat saya juga sama. Saya bercerita ini semua karena saya punya pengalaman di tempat saya. Tidak setiap murai saya mau diumbar juga. Ada yang dia diumbar, tapi dia diem aja, dipaksa-paksa dia suruh terbang, dia juga tidak mau terbang. Ya ada yang seperti itu. Mungkin kalau seperti itu karena terlalu jinak itu burung. Ya sudah, kalau mau seperti itu ya sudah, dengan cara mungkin tetap dijemur atau gimana caranya. Saya juga jujur belum menemukan sama burung yang jinak. Ya, tetapi memang dulu waktu suara sakti juga jinak. Dia diumbar juga dia tidak mau dipaksa, dia terbang semaunya sendiri. Ya mungkin dengan cara kita, makanan taruh sini, minumannya ditaruh sana. Pasti dia kalau minum dia akan terbang ke sana. Tapi dia tidak akan selalu bolak-balik enggak. Ya. Jadi memang kandang umbaran juga berguna, tetapi tergantung murainya juga. Oke, salam Kitomania, tetap sehat.